melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan bahasa, ada dua hal yang perlu kita pahami, yaitu mengenai denotasi dan konotasi. Apa itu denotasi dan konotasi? Denotasi adalah makna yang sebenarnya yang sama dengan makna lugas saat kita menyampaikan sesuatu. Sementara konotasi dapat diartikan sebagai makna tidak sebenarnya pada kata atau kelompok kata. Oleh karena itu, makna konotasi sering disebut dengan istilah makna kias. Kata-kata tidak hanya menciptakan makna, namun juga menciptakan perasaan. Misalnya, orang mengatakan bahwa kamu tampil menarik hari ini. Nah, itu menimbulkan sebuah perasaan senang, perasaan bangga. Atau mungkin misalnya kalau Anda dimaki-maki orang, diteriaki, maka Anda juga akan merasa jengkel. Lalu apa contoh dari denotasi dan konotasi? Kita lihat dalam contoh yang pertama. Ada kalimat Heru menjadi kambing hitam dalam kasus tersebut. Dengan kalimat yang kedua, Heru membeli kambing hitam kemarin sore. Kambing hitam di kalimat yang pertama berbeda artinya dengan kambing hitam di kalimat yang kedua. Pada kalimat yang kedua, kambing hitam yang dibeli oleh Heru itu menunjukkan denotasi, artinya menunjukkan makna yang sesuai dengan apa yang terucapkan atau tertulis, benar-benar seekor kambing yang berwarna hitam. Itu berbeda dengan pada kalimat yang pertama, yaitu di mana kambing hitam mempunyai arti sebagai orang yang disalahkan, yaitu menjadi kambing hitam, bukan diartikan sebagai menjadi seekor kambing yang berwarna hitam. Nah, ini bedanya antara konotasi dengan denotasi. Kita lihat pada contoh yang kedua. Di situ ada gambar. Seorang raja mengatakan kepada putranya yang telah dewasa agar mengambil hati seorang putri kerajaan tetangga. Seharusnya kata mengambil hati harus dimaknai secara konotasi, namun sang pangeran memaknainya secara denotasi. Akibatnya, sang pangeran benar-benar mengeluarkan hati sang putri dan mengambilnya untuk diberikan kepada ayahnya. Nah, ini adalah kekeliruan kalau kita tidak paham tentang apa itu, kapan sebuah kata itu adalah denotasi dan kapan menjadi sebuah konotasi. Contoh yang ketiga, kita tahu misalnya ada kalimat atau ungkapan dagang sapi. Di sini ada gambar, mereka mulai dagang sapi lagi. Apa makna dari dagang sapi? Apakah mereka melakukan jual beli sapi? Tidak. Dagang sapi merupakan konotasi yang artinya mereka melakukan upaya secara tersembunyi supaya terjalin sebuah kesepakatan yang mungkin ada keuntungan-keuntungan yang ingin diambil. Nah, ini memang berawal dari ketika orang melakukan dagang sapi, yang benar-benar berdagang sapi, itu mereka tidak serta-merta menyebutkan berapa harganya, tapi melakukannya secara berbisik-bisik atau menggunakan sebuah kertas yang tidak mudah dilihat oleh orang lain. Artinya, kalau mereka mulai melakukan dagang sapi, itu artinya ada proses jual beli yang tidak transparan. Untuk lebih memahami lagi tentang apa itu denotasi, konotasi, kita coba lihat contoh yang keempat. Di contoh yang keempat ini ada sebuah gambar di mana ada seekor unta dengan jarum. Kita tahu ada sebuah kalimat yang cukup terkenal, yaitu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah ini sebuah konotasi? Ya, sekarang orang mengatakan bahwa lebih mudah unta saja lebih mudah masuk ke dalam surga daripada orang kaya. Tapi kalau kita lihat pada zamannya, di gerbang Yerusalem itu dianggap sebagai kerajaan Allah. Itu ada pintu gerbang utama dan ada pintu gerbang yang lebih kecil yang
ukurannya cukup hanya dilewati kuda atau unta, yang disebut dengan pintu lubang jarum. Jadi kalau ada orang mau datang atau masuk ke dalam sebuah kota yang dibentengi seperti itu, maka dia tidak bisa serta-merta langsung masuk. Ini mencegah kota atau benteng itu diserang oleh musuh. Jadi orang yang datang harus turun lebih dahulu, baru binatang yang kendaraannya itu masuk, jadi unta atau kudanya masuk, lalu dia yang masuk. Nah, kenapa dikatakan bahwa unta lebih mudah masuk daripada orang kaya? Karena ketika orang kaya dengan banyak bekal atau barang-barang bawaannya, dia harus menurunkan dulu semua barangnya dari untanya, lalu untanya dimasukkan ke dalam kota, dalam kerajaan Allah itu, dan kemudian barang-barangnya dimasukkan, baru orang yang disebut dengan orang kaya itu masuk. Jadi lebih mudah unta itu masuk ke dalam kerajaan Allah daripada orang kaya. Nah, ini adalah sebuah kalimat merupakan yang sebenarnya adalah denotasi di masanya, tapi menjadi konotasi di masa kini karena menjadi sebuah perumpamaan. Manusia sebagai makhluk sosial berbagi dan menegosiasi pengertian, penafsiran serta melakukan identifikasi melalui kode-kode. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat huruf A. Itu kita sepakati bahwa huruf A itu ya seperti ini. Kemudian kita juga kenal ada simbol-simbol yang lain. Jadi kalau kita misalnya mengendara di jalan raya, kita akan melihat rambu-rambu itu juga merupakan simbol-simbol yang kita bisa pahami artinya. Manusia mempunyai kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan teks secara tertulis. Sebab komunikasi itu berarti juga merupakan ciri daripada kemampuan seorang manusia. Sehingga melalui komunikasi, manusia itu berinteraksi dan saling bertumbuh. Ini adalah kekuatan dari simbol dan bahasa. Jadi kalau kita mempelajari tentang denotasi dengan konotasi, ini sebenarnya sangat penting. Karena bisa juga itu menjadi bahan guyonan, kadang-kadang bisa orang itu salah paham, karena konotasi dikira denotasi, denotasi dikira konotasi. Kita bisa lihat sebuah contoh video setelah ini, perbincangan antara Ruhut Sitompul dengan Gayus Lumbun ketika mereka sedang berdebat di sidang di DPR. Nah, setelah ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Bentar, yang mimpin saya bukan Anda. Silakan. Kita berdiri sama tinggi bersama. Siapa bilang tinggi aku sama kau?